Hai semuanya, kita akan memulai pembelajaran kita PPKN kelas 10 bab 1. Bab 1, kita akan berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama adalah sifat dan hakikat negara. Hakikat negara mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah sifat memaksa. Negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuasaan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Contohnya saja sifat memaksa, yaitu keharusan rakyat dalam membayar pajak. Jadi kita harus wajib membayar pajak. Yang kedua adalah sifat monopoli. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Misalnya saja, dilarangnya aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu di negara kita. Dan yang ketiga adalah sikap mencakup semuanya. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Jadi perundang-undangan berlaku untuk semua warga negara. Kita akan berbicara tentang kedaulatan. Pengertian kedaulatan berasal dari kata daulat yang diambil dari kata daulah dalam bahasa Arab atau sovereignty dalam bahasa Prancis, supremus dalam bahasa Latin, atau sovranità dalam bahasa Italiana, yang berarti kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara. Itu pengertian dari kedaulatan. Ada beberapa teori yang membedakan kedaulatan, antara lain yaitu menurut Jan Badin, yaitu kedaulatan ke dalam dan juga yang kedua kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam yakni kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Misalnya saja, kedaulatan untuk mengatur pajak, untuk mengatur pemilu dan juga pembangunan. Yang kedua adalah kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Misalnya saja, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara, maupun multilateral, yaitu kerjasama dengan lebih dari 2 negara. J.W. Gardner mengatakan ada 4 sifat pokok kedaulatan. Yang pertama adalah eksklusif atau exclusiveness. Berarti tidak ada kekuasaan lain yang menyaingi, tidak ada kekuasaan lain yang menyaingi. Yang kedua adalah permanen. Berarti kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Yang ketiga adalah tunggal atau tidak terbagi. Berarti kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat adalah tidak terbatas.
berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi tidak ada yang bisa membatasinya. Ada berbagai macam kedaulatan negara. Minimal ada 5. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Raja dianggap sebagai yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan ini timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum, ya. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Dan yang kelima, yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat atau sering dikenal dengan teori demokrasi. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat sehingga pemerintah menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ada beberapa pandangan tentang teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Antara lain adalah Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan yang sering kita kenal dengan istilah trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, ya, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Ada 2 bagian pengakuan kedaulatan dari negara lain. Yang pertama adalah pengakuan kedaulatan secara de facto. Ada 2, pengakuan de facto bersifat tetap dan juga pengakuan de facto bersifat sementara. Tetap berarti pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya untuk menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Sementara bersifat sementara adalah pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Begitu juga pengakuan secara de jure bersifat tetap dan juga de jure bersifat penuh. De jure bersifat tetap berarti pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya. Sedangkan de jure bersifat penuh itu berlaku terjadi hubungan antar negara yang mengakui dan negara yang diakui baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Menurut John Locke, ada 3 kekuasaan, ya. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, yang ketiga adalah federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang melakukan perserikatan, aliansi, dan segala kegiatan dengan pemerintah luar negeri. Dan sistem pemerintahan Indonesia seperti apa? Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial. Artinya adalah pemerintah dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Indonesia juga menganut sistem pembagian kekuasaan
yang disebut dengan distribution of power. Demikian bab 1 sesi pertama selesai.